Marak terjadinya pelarangan pendirian rumah ibadah, akhirnya PGI angkat bicara. Sebab itu, ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamase. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentunya sudah melihat bersama bahwa begitu banyak sekali terjadi yang namanya penolakan pendirian rumah ibadah, lalu kemudian juga ada pelarangan ibadah, dan bahkan sampai ada pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung. Akhirnya tentunya yang kita harapkan di sini adalah PGI, PGPI, PGLII dan juga KWI untuk boleh ikut berperan menyampaikan apa yang menjadi keluhan khususnya umat-umat Kristiani di Indonesia ini. Dan akhirnya pada kesempatan ini saya akan coba membagikan bagaimana yang disampaikan oleh pengurus PGI untuk Bapak Presiden kita, yaitu Pak Joko Widodo. Seperti apa yang saya lansir dari situs tempo.co. Di sini sebuah judul berita, PGI dukung Jokowi hapus larangan pendirian rumah ibadah. Dan di sini kita melihat ada fotonya Pak Gomar Gultom sebagai ketua PGI Oke, kita akan bacakan saja teman-temannya sampai selesai. Ini dari tempo.co Persatuan Gereja Indonesia Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengapresiasi sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam hal pembangunan rumah ibadah. Diketahui Presiden Jokowi sempat mengkritik perihal masih adanya larangan pendirian rumah ibadah di saat konstitusi telah menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Ini dia, saya menyambut dengan sukacita pernyataan Presiden Jokowi. Karena pada kenyataan yang tak dapat dipungkiri, banyak kasus penutupan rumah ibadah dan sulitnya memperoleh IMB untuk rumah ibadah. Ini langsung disampaikan oleh Ketua PGI, yaitu Bapak Pendeta Gomar Gultom dalam keterangan tertulis pada hari Rabu 18 Januari 2023. Nah, ini teman-teman kita melihat bahwa memang di tanggal 17 Januari 2023 itu ada pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo di hadapan para kepala daerah, wali kota, bupati, dan juga di hadapan para TNI kepolisian pada saat itu, menyampaikan soal bagaimana konstitusi menjamin yang namanya kebebasan untuk beribadah, dan disampaikan jelas oleh Pak Joko Widodo bahwa kesepakatan tidak boleh mengalahkan konstitusi. Sebab itu ini yang tentunya kita harapkan, bagaimana ketegasan dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Karena kenapa teman-teman? Karena kita melihat setelah pidatonya itu justru banyak kita mendengarkan yang namanya pelarangan ibadah. Ini yang seharusnya kembali dilihat oleh Pak Jokowi, apakah apa pidato yang disampaikannya itu sudah benar-benar ada tindak lanjutnya di lapangan atau tidak. Maka sebab itu di sini kita mengharapkan tentunya pimpinan-pimpinan gereja-gereja, khususnya PGI, PGPI, PGLII dalam hal ini harus juga memberikan dukungan penuh kepada umat Kristen yang ada di Indonesia ini, dengan harapan kita agar umat Kristen yang hari-hari ini mendapatkan persekusi pelarangan ibadah boleh merasakan sejahtera, ada kenyamanan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dan tentunya kalau boleh Pak Gomar Gultom sebagai ketua PGI jangan hanya ngomong saja Pak, ayo turun lapangan. Saya percaya bahwa Bapak juga pasti bisa kalau memang Bapak punya hati untuk memperhatikan gereja-gereja yang saat ini mengalami yang namanya masalah soal peribadatan, dan juga PGPI dalam hal ini, PGLI dan KWI kalau mungkin ada gereja-gereja Katolik yang juga dilakukan pelarangan terhadap umat-umat Katolik, teman-temannya. Oke, lalu kemudian di sini disampaikan pernyataan Jokowi tersebut dianggap memberikan harapan di tengah permasalahan mengenai pembangunan gereja. Ia juga menjelaskan dalam sejumlah kasus aparat keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat untuk beribadah justru tunduk kepala tekanan maksud saya
tunduk kepada tekanan gerombolan orang. Ya, ini dia teman-teman ya. Selain itu, bupati atau wali kota yang mestinya mengeluarkan IMB pun tidak mau mengeluarkan IMB atas desakan dan tekanan gerombolan orang, ungkapnya. Dan ini benar teman-teman, seperti kita melihat ya, di beberapa video ada gangguan ibadah ya. Di situ ada para pihak kepolisian ya, tapi ketika terjadi yang namanya gangguan ibadah ya, pelarangan ibadah, sepertinya mereka tidak bisa berbuat banyak ya. Mereka sepertinya hanya menjadi penonton saja teman-teman. Bahkan benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gomar Gultom di sini ya, bahwa banyak juga bupati, wali kota yang bahkan tidak bisa memberikan IMB untuk pendirian rumah-rumah ibadah, khususnya untuk rumah ibadah orang Kristen, hanya karena tekanan dan desakan dari warga setempat. Nah, ini yang kita curigai. Kenapa ya? Apakah ya masyarakat atau warga itu lebih berkuasa daripada kepala daerah setempat? Tentunya ini sudah terbalik teman-teman ya. Maka yang sebenarnya kita harapkan di sini sebagai kepala daerah tingkat 2, baik itu di kota dan juga di kabupaten, harus tegas dalam hal ini. Karena kebebasan beragama sekali ya, lagi saya mau sampaikan bahwa itu dijamin oleh konstitusi dan itu ditegaskan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi Dodo. Semoga saja ini bukan hanya sebuah pidato, tetapi benar-benar ada tindak lanjutnya di masa yang akan datang dan harus segera dilakukan. Karena kalau tidak akan banyak ya kita melihat yang namanya pelarangan ibadah dan juga penolakan pendirian rumah ibadah ya. Lalu dikatakan tak berhenti sampai di sana. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang sejatinya memfasilitasi perizinan malah terjebak pada pemaksaan kelompok-kelompok minoritas. Ya, menurutnya kejadian seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan bersifat masif. Semua ini jelas-jelas merupakan pengangkangan terhadap amanat konstitusi, ujar Gomar Gultom. Dan benar saja teman-teman, memang kita banyak melihat FKUB ini banyak yang tidak mengeluarkan rekomendasi untuk dikeluarkannya yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Ya, kenapa? Karena sepertinya mereka takut dengan tekanan dari warga-warga yang menolak pendirian rumah ibadah. Akhirnya mau tidak mau mereka yang seharusnya memang mengeluarkan itu rekomendasi ya untuk disampaikan kepada Kemenak, lalu kemudian nantinya akan dikeluarkan IMB, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa tunduk saja kepada warga-warga ya, masyarakat yang melakukan yang namanya penolakan terhadap pendirian rumah ibadah khususnya orang Kristen. Dan ini biasanya terjadi di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kita lihat sebagai wilayah yang di sana mayoritas beragama Muslim. Apakah semua saudara kita Muslim? Saya pikir mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Tapi banyak memang kita lihat yang menjadi pelakunya adalah saudara kita yang dari agamanya Muslim. Ya, oknum memang, ya, oknum yang kita lihat. Ya, tapi ya jelas bahwa mereka adalah dari sana teman-teman ya. Oke. Untuk itu, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, PGI lantas ingin menegaskan sejumlah hal guna memberi jaminan kepastian tentang izin pembangunan gereja dan jaminan kebebasan beribadah. Nah, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh PGI di sini teman-teman ya. Tentunya ini langsung disampaikan kepada Pak Jokowi atau pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, PGI mendukung penuh upaya Presiden dan pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat dan implementasi konstitusi. Ya, luar biasa. Lalu yang kedua, PGI menghimbau Presiden untuk menggunakan wewenang dan otoritas yang dimilikinya untuk menindak tegas kepala daerah dan aparat keamanan yang tidak mengawal jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya, tentunya itu yang kita harapkan ya. Karena banyak kita melihat seperti di Cilegon ya, Wali Kota Cilegon yang juga ikut menandatangani petisi untuk ditolaknya pendirian rumah ibadah di Cilegon teman-teman. Dan juga kita melihat terakhir ada seorang Bupati Purwakarta, Ibu Anne ya, Ratna Mustika, yang akhirnya menyegel rumah ibadah gereja GKPS di Purwakarta. Dan masih banyak lagi yang lain yang melakukan hal yang sama ya oleh para kepala daerah soal pendirian rumah ibadah atau kebebasan untuk beribadah. 3.
PGI menghimbau Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk membereskan regulasi terkait pemberian IMB rumah ibadah. Ya, perlu dipertegas dan diperkuat jaminan kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebagaimana amanat konstitusi. Ya, ini memang kita sering kali menyampaikan hal ini bahwa ini perlu dilihat kembali ya. Ya, soal SKB 2 Menteri ini ya, kenapa harus ada 90 orang jemaat. Lalu kemudian harus ada yang paling parahnya itu harus ada dukungan 60 orang paling tidak ya dari warga sekitar. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang dari warga sekitar itu memang orang-orang yang keras dan tidak mau untuk didirikannya ya rumah ibadah yang berbeda agama dengan mereka? Ya tentunya mau tidak mau sampai kapanpun, sekalipun juga udah sampai 90 orang ya jemaat di salah satu gereja, tetapi kalau warga di sekitar tidak memberikan dukungan mereka, nah tetap saja juga pendirian rumah ibadah tidak bisa berlangsung ya. Oke, lalu kemudian ini yang terakhir teman-teman, bagian keempat, PGI menghimbau Presiden untuk memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas gerombolan masyarakat yang gemar mengintimidasi dan mengganggu kenyamanan dan kebebasan orang beribadah ya. Ya, hingga kini pembangunan gereja masih menjadi pergumulan panjang tanpa kepastian dari gereja-gereja di Indonesia. Berdasarkan data PGI, persoalan tentang izin pembangunan gereja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi memang kita melihat bahwa ya, itulah yang dialami oleh umat-umat Kristen yang ada di Indonesia. Jelas ya. Ada yang bilang, kita jangan heran soal ini semua. Alkitab juga sudah mencatat semuanya itu, dan ini adalah penggenapannya. Bahwa siapa yang mengikut Kristus harus siap untuk memikul salibnya. Tentu saja, ya kita juga tidak lagi heran soal akan hal itu. Tetapi kita ada di negara hukum. Ya, kita ada di negara yang berdasar Pancasila. Di sana ada banyak hal yang kita bisa lihat. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dan kita sebagai orang Kristen percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan yang Maha Satu. Ya, ini yang harus kita ketahui. Lalu yang kedua ya, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia. Sekalipun berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang nomor 2 ya. Jadi harus punya adab dong ya, harus punya etika. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tidak semena-mena kita mau memutuskan segala sesuatu, harus melalui sebuah forum atau pertemuan. Ya, lalu yang kelima, adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang kita cari sekarang. Ini yang kita mau gaungkan sekarang. Mana keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia? Apakah justru keadilan hanya untuk mereka yang mayoritas saja? Sedangkan untuk yang minoritas, ya udahlah. Ya kan? Tentunya ini yang harus kita suarakan agar pemerintah juga dapat memberikan tindakan yang tegas untuk hal-hal yang seperti ini, khususnya untuk pendirian rumah ibadah dan kebebasan untuk beribadah bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.